Halo, balik lagi di channel Maca Family. Awas kejedot. Yeay. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang yang kemarin kena COVID nih. Saksiin terus ya videonya. Nah, di tanggal 26 Juni mulai gejala nih, menunjukkan gejala ya. Gejalanya apa? Batuk, pilek, terus pegel-pegel. Nah, abis gitu masih tetap kerja dan emang lagi diharuskan buat PCR dari kantornya kan. Di tanggal hari Jumat tuh, tanggal 25 ya. 26 Juni hari Jumat itu kan. Terus PCR tuh pas lagi kondisi sakit. Iya. Terus akhirnya hari Sabtu pagi tanggal 27 bener tanggal 27 Juni hari Jumat, 28 Juni hari Sabtu, 27 Juni PCR hari Jumat pagi, terus 28 Juni hasil Sabtu. PCR keluar Sabtu pagi. Ya udah deh, PCR keluar hasil positif. Di situ sempet jemur bareng sama si Aira tuh. Iya. Pagi-pagi berapa menit dia sempet bareng tuh, sempet berjemur gitu kan. Terus akhirnya pas tahu positif kita langsung pindah kamar, langsung tidur di kamar satunya. Udah Aira langsung dibawa ke rumah orang tua sama aku. Ya udah, terus akhirnya siangnya Aira langsung nunjukin gejala tuh, demam tinggi banget, panas sampai sore masih, setelah sore udah dikasih paracetamol masih panas juga. Malam menjelang maghrib terus malam masih panas. Akhirnya beli obat nih buat Aira buat nurunin panasnya. Tapi sempet mau video call dulu nih sama DSA karena mau ke dokter, mau ke tempatnya, sama dia nggak dibolehin. Jadi kita pakai telemedis yang melalui video call gitu kan. Cuma karena ngantrinya lama, udah nggak sabaran, Aira udah panas. Ya udah, akhirnya kita cuma beli obat panas Sunmol Sup ya, kalau nggak salah, yang dimasukin ke anus. Udah seperempatnya kita masukin, udah langsung bener-bener adem. Malamnya udah, besoknya adem, badannya udah hilang, udah seger lagi. Nah, PR-nya tinggal di hari Minggu masih biasa aja, masih cuma demam, nggak ada demam nih, jadi cuma anosmia, mulai ya. Kamis aja tuh yang berasa badan pegel, demam gitu-gitu kan, flu. Terus Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu cuma batuk biasa, flu, udah cuma itu doang. Dan ternyata di malam Rabu, dikarenakan dia tidur sendiri, nggak tahu dia kesepian apa gimana. Terus akhirnya di malam Rabu dia ada sesek nafas di jam 1 malam. Itu posisi dia sendiri. Aku sama Aira kan di rumah orang tua. Ditelepon tuh jam 1 malam. Belum jam 1 sih, masih setengah satu. Ditelepon, ngerasa sesek, saturasi nunjukin 80. Di angka 80-an lah ya. Ya udah, terus akhirnya aku sampai ke situ, ke tempatnya yang isoman. Terus masih sesek. Pintu udah dibuka-bukain, itu tengah malam ya, pintu udah dibuka-bukain sama dia sendiri. Ya udah, masih sesek. Yaudah deh, daripada kenapa-napa, langsung aja kita ke rumah sakit, cari-cari rumah sakit. Tapi sebelumnya Mah ngubungin dulu ya rumah sakit apa sih? Iya, di jalan, tapi kita udah Nah, di jam 1:30 kita langsung ke rumah sakit, cari rumah sakit.
langsung kan jalan tuh. Apa aja yang kita ada di rumah tuh kita bawa karena prepare takutnya nginep nih gitu kan. Ya udah akhirnya portal-portal semua ditutup, buka-bukain. Nah ayahku tuh bawa mobil, dia di belakang ya dengan keadaan tiduran gitu udah sesek gitu kan, udah saturasi bunyi terus. Nah akhirnya tapi sebelum maksudnya baru keluar gang gitu dari rumah, kita langsung telepon nih cari call centernya si COVID kan supaya tahu rumah sakit mana yang buka untuk ada oksigen aja lah dulu seenggaknya gitu. Ya udah akhirnya telepon ada nih di rumah sakit deket rumah lah, kira-kira berapa jarak di rumah ya, kira-kira 1 kilo lah apa 2 kilo. Nah kan sudah masuk ke rumah sakit pertama tuh, ternyata oksigennya nggak ada stoknya habis. Nah jadi direkomendasikan ke rumah sakit lain gitu, cuman jauh. Akhirnya memutuskan untuk rumah sakit yang sering kita datengin pada saat keluarga lagi sakit tuh di situ. Nah akhirnya itu kita sebut rumah sakit kedua ya, rumah sakit kedua. Nah ternyata sampai rumah sakit kedua ditolak sama security-nya. Karena kenapa mah? Karena penuh ya. Karena penuh. Akhirnya tapi pada saat dibilang penuh, tapi security itu juga ngerekomendasiin rumah sakit ketiga yang lumayan juga jaraknya agak jauh juga sih dari rumah sakit kedua gitu. Cuman namanya kita ikhtiar ya, lagi kondisi kayak gitu, yaudah samperin aja gitu, datangin aja gitu, karena memang dapat informasi dari security-nya ada ada yang kosong ya, nggak terlalu penuh katanya ya sampai rumah sakit 3. Rumah sakit ketiga gimana? Rumah sakit ketiga, nah kan kalau saya kan aku nggak tahu kan kondisinya kayak gimana ya, maksudnya seperti apa rumah sakit kita juga nggak tahu ya, tapi yang waktu pas sampai rumah sakit 3 tuh dilayanin lah sama dokter sama perawatnya ya waktu ya. Terus pada saat dicek untuk saturasinya kebetulan lagi bagus, lagi 98 lah waktu itu, 97 98 gitu, normal. Jadi akhirnya nggak bisa dibantu juga sama rumah sakit ketiga ini gitu. Niatnya kan waktu itu kan cuman pertolongan yang urgent lah, minta oksigen gitu biar bisa napasnya bisa normal lagi gitu. Ternyata pada saat sampai sana normal kondisi saturasinya, jadinya nggak diizinin buat pakai oksigennya, itu buat yang urgent doang katanya. Nah terus tapi emang kondisinya saya nafasnya jadi memang naik turun gitu, ntar saturasinya tahu-tahu drop, tahu-tahu normal, tahu-tahu drop lagi atau normal. Nah gitu akhirnya kamu muter otak ya. Gimana tuh itu? Ya apa aja. Kalau nggak salah itu ya, kamu akhirnya coba ke apotek ya, beli oksigen yang portable gitu, yang cuma kecil. Terus nah oksigen yang ini nih namanya oksigen. Ya beli 2 ya. Beli 2 masih di harga 70 ribuan lah, 55.000 beli 2. 55.000 satu. 2 ya 110 kan. Ya udah akhirnya beli itu, pulang sampai rumah dengan keadaan yang masih sesek, pakai oksigen ini. Ini tuh masih ada ininya, masih ada sungkunya lagi gitu, jadi kayak gitu. Tapi nggak tahu kemana tuh sungkuknya. Ya udah. Oh iya kayak gitu tuh kayak gitu. Terus ini ini masih ada sih nih oksigennya. Ini cuma berapa kali semprotan doang. Cuma sedikit, tapi seenggaknya masih ngebantu di saat keadaan emergensi. Ya udah, akhirnya jam 7 paginya kita pulang dengan keadaan yang masih panik. Di jam 3 kita sampai rumah, terus jam 7 pagi kita balik lagi ke rumah sakit yang kedua. Dan kebetulan berkat pertolongan saudara sepupu aku kan, bisa lah masuk ke sana. Di sana dicek darah, di rongsen, hasil menunggu 1 jam lebih lah.
jam 12 siang hasil keluar, hasilnya masih apa, oksigen namanya, cek darahnya bagus sama rongsennya juga bagus. Ya udah diresepin obat yang baru nih, oseltamivir, azitromisin, vitamin C, D, E, zinc, kayak gitu-gitu kan. Justru sebelumnya itu pas masih dinyatakan positif itu di hari Minggu kita cuma beli obat yang buat ringanin gejalanya doang, tapi awal-awal cuma kasih ya obat-obat yang obat Cina, nanti obatnya semua ada di sini. Tep, gitu. Ya semua orang pada kasih tahu minum ini, ya udah kita minum dong. Kita beli juga, cuma nggak ngefek. Terus akhirnya kita ke dokter juga, pakai obat dokter baru ngefek gitu. Nah kan setelah sudah dari rumah sakit tuh akhirnya kita pulang, terus kita beli lah ya semua resep yang diberikan sama rumah sakit. Terus saya minum, memang banyaklah perubahannya gitu. Untuk sesaknya memang udah jauh lebih berkurang ya, udah bisa dikatakan sesak yang waktu malam itu hilang gitu. Sisanya hanya keliengan, jadi kayak orang pusing gitu. Jadi kalau jalan tuh kayak orang keliengan gitu deh. Terus sehari ada yang ngerasain kayak enak gitu, cuman sehari nggak nyampe sehari sih, paling setengah hari doang lah, tapi nggak terlalu enak banget sih. Itu sih efek untuk setelah minum obat sih. Habis itu sisanya udah cuman keliengan aja. Nah yang anehnya adalah setelah keliengan itu udah hilang, nah pada saat dinyatakan negatif tes ya mah, setelah udah 4 minggu kan. Nah awalnya tuh pas minggu keberapa? 12 ya? Minggu 12 tuh sempat PCR lagi gitu kan, karena penasaran nih, karena kondisinya memang udah mulai membaik gitu. Terus emah juga ikutlah buat PCR buat ngeyakinin kan, soalnya dia kan kontak erat juga kan, soalnya pada saat lagi isoman dia yang nungguin gitu kan, yang ngerawat dia. Pas pada saat abis sesak itu kan kita berdua nih gitu kan, satu rumah, satu kamar gimana gitu. Jadi diputuskan buat PCR berdua. Nah untuk PCR yang hari 12 itu ternyata emang negatif nih. Nah tapi hasil saya masih positif dengan CT value-nya masih berapa mah? 23 ya, masih rendah lah ya, 23. Terus akhirnya isoman lagi di rumah gitu, nunggu berapa hari mah habis PCR lagi? Hari ke 3 minggu. Hari ke-21 ya? 21, iya. Jadi hari ke-21 apa hari ke-16 ya? Lupa lah berapa sih waktu. Pokoknya iya sih. Ya pokoknya setelah PCR kedua, terus minggu lagi PCR lagi gitu. Pokoknya seminggu lah ya mah. Nah habis itu baru dinyatakan negatif gitu. Jadi nah pada saat negatif itu pun sebenarnya belum selesai juga sih. Setelah negatif gitu 3 hari setelah dinyatakan negatif, nah untuk gejala sesaknya itu ternyata timbul lagi pada malam-malam pada mau tidur tuh. Maksudnya masih ada gejala-gejala, masih suka sesek, masih ada nimbulin gejala terutama sesek, terus keliengan gitu. Akhirnya masih berobat lagi di hari kesekian setelah dinyatakan negatif, berobat lagi ke spesialis paru. Spesialis paru juga nggak tahu dari mana. Kalau dari paru sih bagus aja, tapi dia curiga ke bukan ke hatinya kan. Terus ceklah yang buat menyatakan takutnya kena penyakit apa namanya hepar gitu kan, dicek hasilnya bagus. Terus akhirnya ya udah mungkin dia curiga ini ototnya kali ya gitu. Ya udah nanti banyakin berjemur. Udah deh penanganannya cuma itu aja. Banyakin berjemur, olahraga, minum vitamin, olahraga yang buat ngerenggangin otot dada. Dan sampai sekarang pun masih suka kayak gitu. Mungkin ini tuh efek penyakit COVID-nya
untuk yang perokok kayak gitu. Ya kan nggak tahu ya soalnya COVID, yang penyakit COVID kalau sebelumnya nggak ngerokok tuh dia baik-baik aja, nggak ada gejala sesek. Cuma ada beberapa sih yang suka sesek gitu. Sama ditambah sih juga belum sempat vaksin ya, jadi belum sempat vaksin jadi terpapar. Jadi lebih rentan banget gitu kalau kena sesek. Pokoknya COVID yang gelombang ini tuh dikit-dikit sesek gitu. Penurunannya cepet banget, sesak napas. Terus ada yang paginya masih seger, sorenya sesak napas langsung plus gitu. Kebanyakan kayak gitu yang pada meninggalnya. Makanya buat kalian tuh kalau misalkan sekarang kan lagi digalakin banget vaksin, ya udah ikut aja vaksin gitu. Nah nanti ini kalau orang kena COVID sih setelah 3 bulannya baru bisa ikut vaksin gitu. Nah ya segitu aja kali ya videonya. Ya jadi pengalaman ini sangat berharga ya, apalagi yang mungkin ya nonton video ini masih ngerasa nggak percaya sama corona gitu, sama virus terutama ini. Rokok nih buat laki-laki. Coba deh lepas rokoknya, karena kan si COVID ini dia nyerangnya itu sistem ke pernapasan gitu kan. Jadi ya udah kalau udah kena rokok bahaya banget gitu. Ya sama juga yang belum percaya virus corona. Ya saya sih ngalamin sendiri. Ya intinya virus corona ini ada, tetap hati-hati, tetap jaga protokolnya, imunnya juga dijaga biar gak gampang terpapar gitu ya. Apalagi jangan sampailah terpapar karena virusnya bahaya gitu. Kalaupun udah sembuh juga masih ninggalin jejaknya gitu. Karena sampai sekarang saya juga masih ngerasain sesekali masih agak sesek gitu dikit ya, walaupun nggak separah pada saat awal kena terpapar sama awal-awal dinyatakan negatif gitu, itu masih berasa seseknya. Pokoknya sebelum kena COVID itu sehat aja, sehat walafiat, nggak ada sesek-sesek. Setelah kena COVID itu COVID-nya mah udah nggak ada negatif, tapi setelahnya tuh kayak badan malah tambah capek, malah jadi ringkih, ringkih nggak sih? Jadi lebih gampang sakit, gampang capek. Iya. Itu bahayanya kayak gitu. Itu tuh butuh recovery yang beberapa bulan atau bahkan bisa sampai lama, tergantung badan seseorangnya gitu. Dah gitu aja ya video dari kita. Jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen. Nanti kita minggu depan insya Allah mau ke salah satu villa kalau PPKM-nya udah kelar. Kita gitu. buat Nanti kita konten bikin lagi video di situ ya. Dah.